Waalaikumsalam. Ya, terkait dugaan ini di gudang ini untuk kesejahteraan masyarakat Desa Banggo, Pak Kades. Nama lengkap dulu Pak Kades. Ya, terima kasih. Nama saya Siswan. Ya, Saya pribumi Desa Banggo. Saya dasar sekretaris ya terus. dan diangkat menjadi PLT Kepala Desa Banggo sejak meninggalnya almarhum Bapak Sudirman Abid sampai saat ini. Ini ada dugaan terkait gudang Subur Mega Perkasa ya? Subur Mega Perkasa. Ya, PT SMP. SMP. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan pihak gudang ini, selama saya menjabat sebagai sekretaris, saya tahu persis bagaimana sistem koordinasi. Ya. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang terjadi di gudang sebenarnya. Ya. Yang paling salah satunya yaitu terkait dengan bagaimana pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait dengan kesejahteraan. Hadirnya perusahaan-perusahaan ini setidaknya ada sebuah keuntungan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, pada dasarnya gudang ini berdirinya di Desa Banggo, bukan di desa yang lain. Sejak saat itu kami melakukan mediasi dengan mereka ini, tapi tidak pernah diberikan yang namanya luang waktu pada saat itu. Sehingga ketika kami bersurat sama mereka juga, mereka tidak pernah mau menanggapi. Saya ingat pada saat itu. Nah, sehingga kami juga di pemerintah Desa Banggo ini didesak oleh masyarakat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, kesejahteraan, terutama perbaikan yang namanya akses untuk pendapatan mereka. Ya, setidaknya di sini kan kontribusinya. Ini kan kita ini berbicara petani, Pak. Berbicara petani, tentu petani ini memerlukan akses. Nah, pihak gudang jangan hanya menunggunya di gudang saja, itu maksudnya. Koordinasi dengan kami, bagaimana bentuk akses untuk masyarakat petani ini supaya lancar untuk menyampai ke gudang. Setidaknya mungkin perbaikan jalan setiap tahun ke berapa gitu. Untuk jalan ekonomi misalnya. Karena di sini kan Banggo ini kan mayoritas petani. 95% petani. Nah, sehingga masalah-masalah di gudang ini tidak pernah yang namanya selalu ada masalah. Baik itu masalah karyawan, baik itu masalah keributan terkait dengan parkiran apa segala. Tapi kami di sini kan seakan-akan kami tidak ada untuk melihat itu semua, karena mereka tidak menganggap bahwa mereka punya kami. Iya, gitu. Izin ini Pak Kades. Iya. Ini terkait masalah limbah di gudang PT SMP ya. Iya. Subur Mega Perkasa. Nah, ada nggak yang terdampak penyakit atau apa dan hama-hama terkait padi atau apalah? Jelas, Pak. Karena yang namanya limbah ini ya ada dua jenis, Pak. Ada beberapa jenis lah. Ada beberapa jenis. Yang pertama jenis debu. Yang kedua jenis cairan. Nah, tentu cairan ini dia merembetnya ke mengalir ke bawah, Pak. Nah, kalau yang berbentuk debu itu dia terbang ke atas. Ini nggak bisa dipastikan radiusnya berapa, gitu.
nggak bisa dipastikan. Mungkin targetnya mereka radius sekian nggak bisa tapi kalau menurut saya di 2 gudang ini sangat fatal yang namanya debu, limbah debu, ya polusi, sehingga dia timbulnya gatal-gatal, timbul gatal-gatal. Kadang-kadang dia nempelnya di piring-piring makan. Iya, karena angin ini nggak satu arah dia, Pak. Gitu. Nah, sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa radius yang mereka tempatkan untuk pembuangan limbah ini tidak menutup kemungkinan ini nggak terjadi di sini. Gitu. Ini terjadi di sini. Ini terjadi di sini, Pak. Di Desa Banggo. Desa Banggo. Nah, contoh pembuangan limbah di PT SMS itu, dia di pinggir jalan, pembuangan limbah. Dulu waktu TMD terakhir, pada saat Bapak Jokowi, presiden kita, turun di Tambora, dulu sempat kami tegur, Pak, pembuangan limbah di pinggir jalan, di atas gunung. Nah, itu sebelum dia memiliki lahan pembuangan. Setelah itu baru dia melakukan pencarian lahan untuk pembuangannya. Nah, lahan sudah didapat. Lahan itu berada di sekitaran gudangnya dia, sehingga lahan itu di pinggir jalan adanya. Nah, pertanyaan kami, apakah tidak ada efek lain terkait dengan pembuangan limbah di pinggir jalan yang berdekatan dengan aksesnya masyarakat atau tanamannya masyarakat? Ini izin Pak. Kalau kita berbicara sengketa, saya juga selama menjabat di sini, yang namanya area di sekitaran sana, Pak, masih banyak, bukan banyak lagi, yang belum memiliki legalitas yang jelas terkait dengan tanah, termasuk SPPT. Nah, di sana itu kalau dikatakan milik PT SMS, PT SMP, saya juga bertanya-tanya kepemilikannya sejak kapan. Sebab yang melakukan jual beli pun itu sepengetahuan saya ya, itu tidak melalui desa, tidak diberitahu dia kepada kami pada saat sebagai kami yang memegang hak wilayah kami. Tapi saya mungkin saya nggak berbicara almarhum, apakah mungkin itu ada pemberitahuan terhadap beliau atau bagaimana, tapi saya nggak mau tahu itu. Maunya setahu saya, sepengetahuan saya itu tidak diberitahukan. Sebab seperti yang saya bilang tadi, PT ini dia tidak mau tahu bahwa di sini ada pemerintahnya. Dia ingin jalan sendiri. Berarti dia legowo. Legowo, Pak. Kantor saya aja ini belum pernah dilihat sama mereka. Ada nggak seumur bangunan PT SMP ini diberikan kesejahteraan untuk kantor desa ini? Ya. Kalau berbicara kesejahteraan untuk kantor desa kami, ini saya berbicara pada saat saya, Pak, ya. Saya tidak berbicara pada saat orang lain. Pada saat saya tidak pernah sedikit pun. Pada saat saya. Tapi pada saat itu mungkin agak sedikit saya lupa. Pada saat itu waktu bulan puasa kayak gini, mereka pernah memberikan bantuan sembako. Tahun dulu. Pada saat almarhum masih hidup. Nah, saya ingat pada saat itu. Izin ntar dulu. Dengan saya sama sekali nggak ada, Pak. Karena begini, sejarahnya Banggo ini dengan PT-PT ini sudah minim kepercayaan terhadap masyarakat. Makanya saya bangun kembali kepercayaan ini. Kami tidak mau mendekatkan diri terlebih dahulu terhadap mereka, karena mereka kami anggap warga kami. Warga kami dan orang yang
memiliki perusahaan di wilayah kami. Izin Pak Kades, Ya. harapan Pak Kades untuk kepada pemerintah Kabupaten Dompu karena ada PT SMP ini yang tidak ada membangun dan membantu Desa Banggo. Harapan untuk Harapan kami untuk pemerintah Kabupaten Dompu, kami sangat berharap sekali berikan ruang untuk kami selaku desa ini supaya kami bisa melakukan koordinasi secara langsung, satu pintu. Itu harapan kami. Jangan sampai ke depannya mereka ini tidak menghargai kami karena sudah ada yang lebih tinggi. Jangan sampai kami juga di sini, masyarakat kami juga di sini dianggap munculnya sebuah kejadian mungkin itu semata-mata disalahkan masyarakat. Tapi pada dasarnya kita kaji dulu siapa yang salah dalam hal ini. Gitu. Apakah mereka pengusaha ini, rakyat, atau pemerintah? Nah, oleh demikian harapan besar saya selaku PLT kepada Desa Banggo ini untuk kedepannya, mari kita berjalan sama, lakukan jalur itu satu pintu. Desa, perusahaan ke desa, desa kecamatan, kecamatan kabupaten. Oke, sebentar. Istilahnya milik perorangan di situ. Pada saat pembukaan lahan pada saat itu, menurut sejarah, pada saat itu sudah dilakukan pembagian, sehingga masyarakat telah diberikan kewenangan untuk menggarap lahan tersebut. Nah, akan tetapi masalah dia mau jualnya ke siapa itu kami tidak tahu. Dia mau jual ke siapa. Tapi yang jelas dalam hal ini tanah itu belum memiliki SPPT sejauh ini. Artinya masih status tanah ini merupakan tanah desa. Ya, tanah desa. Oke.